Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung ke Mas Awi. Mas Awi, tadi sudah ada statement juga dari Mas Afri, Bang Habib, terutama soal isu-isu ya yang di-capture oleh masyarakat ketika peristiwa di MK. Nah, Mas Awi tadi sudah menyampaikan argumentasinya gitu, bahwa harus ada strategi juga yang disampaikan oleh tim Ganjar Mahfud begitu mengenai isu tersebut. Nah, tadi Bang Habib soal MK sudah menjawab lebih jelas nih gitu. Saya minta tanggapan langsung dari Mas Awi. Bukan soal anak muda, ini soal cara, gitu. Soal strategi, soal cara menyiasati agar anak muda itu lolos menjadi cawapres. Tetapi kan itu sudah lewat, tidak perlu diperdebatkan lagi soal itu biar menjadi catatan sejarah perjalanan hukum demokrasi politik Indonesia. Dan kami ke depan tugasnya adalah bagaimana memastikan Pak Ganjar, kalau tadi terkonfirmasi survei bisa 2 putaran, survei, dan kita beradu strategi bagaimana bisa masuk ke putaran kedua. Kalau tadi ada arahnya menang 1 putaran, bagaimana bisa menang 1 putaran. Tapi sayangnya di survei tadi sudah menyebut bisa langsung dilantik gitu. Jadi kalau bisa dilantik, kita arahkan bagaimana langsung dilantik. Sekali lagi semuanya itu memiliki strategi masing-masing dan tidak perlu kami ungkap di sini. Dan fakta-fakta yang ada di survei yang dipotret oleh Populi pada hari itu belum tentu itu cerminan pada pemilu yang akan datang, karena kita masih ada waktu 90 hari. Termasuk juga yang tercermin di lembaga-lembaga survei lainnya itu masih mungkin untuk berubah, karena dinamika politik di Indonesia kita tahu semua, karena dinamikanya berjalan cukup cepat, maka kemudian kita fokus kepada strategi masing-masing. Kalau dikatakan bahwa putusan MK tidak berpengaruh terhadap preferensi pemilih, itu 3 tugas dari pasangan non-Prabowo, yang tugas Ganjar dan tugas pasangan Anies, bagaimana meyakinkan publik bahwa putusan MK itu berpengaruh gitu. Itu Bro Habib akan dengan strateginya berusaha bagaimana putusan MK itu tidak berpengaruh. Itu hal yang biasa saja dalam politik. Oke. Terputus kayak. Oke. Nah, kita ke Mas Awi lagi. Saya langsung ke Bang Habib. Ya, kalau misalnya namanya strategi ya sah-sah saja, terutama dalam demokrasi seperti ini, dalam kontestasi politik. Isunya kan pasti akan dipilih bagaimana nanti mungkin dari setiap paslon ini kan punya strategi masing-masing, terutama tadi soal MK gitu. Nah, MK sudah selesai, itu kan bagian dari strategi ya Bang ya, nanti akan saya bisa ada jawaban dikit. Apa? Ya, jadi gini. Untuk mendeteksi ya apa gorengan nih, mendeteksi gorengan bukan makanan nih, tapi sama-sama nggak sehat nih ya. Mendeteksi gorengan ini apakah hanya strategi elektoral atau bukan, sebetulnya gampang ya. Karena rujukannya kan harus putusan, misalnya putusan MK sudah ada yang dikorbankan. Seharusnya kalau strategi untuk misalnya penegakan norma dan lain sebagainya selesai dong. Tetapi kalau ada ya kan ya geraan-geraan tuh bahasa saya kemarin kan ya, untuk mengkaitkan putusan MK ini dengan legitimasi legalitas pencalonan, apalagi ada gerakan yang aktif ingin membatalkan putusan nomor 90 dengan mengajukan gugatan yang baru ya, pasti itu niatnya bukan strategi elektoral lagi. Tetapi memang penjegalan ya kan ya, anak muda, penjegalan paslon Prabowo Ganjar. Siapa yang melakukannya kan kita nggak tahu ya. Cuma kalau kita percaya sahabat kita Pak Awi, tentu kita yakin beliau soal strategi yang digunakan. Tapi ada, nah bukan tidak ada ya kan, gerakan-gerakan pihak-pihak lain yang memang tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana ini anak muda terjegal, kurang lebih begitu. Goalsnya itu ya. Oke, saya mau ke Mas Afri. Mungkin saya ingin fokus dulu soal perbedaan data tadi ya, Mas Afri ya. Kalau tadi sudah disampaikan ini soal metode sampling yang berbeda dan hal sebagainya. Tapi saya ingin tanyakan gini, karena ada persepsi yang muncul di publik, tidak hanya publik ya sebetulnya, tapi juga di kalangan elit begitu. Ada yang mempertanyakan, Mas Afri, kenapa kemudian hasil survei dari Populi Center ini gapnya sangat jauh. Pak Prabowo 40%, kemudian Pak Anies, kemudian Pak Ganjar itu 20% kalau tidak salah, betul ya? Kenapa gapnya bisa terlalu jauh? Jadi ada persepsi yang muncul, ini kemudian Populi Center berpihak pada salah satu
pasangan calon. Tanggapan Mas Afri seperti apa? Iya, sebenarnya tadi gap yang jauh itu kan bisa kita jelaskan dengan data juga gitu. Jadi dan penjelasan kita berikan secara detail di report yang kita rilis begitu ya, bahwa ada kenaikan yang signifikan di sini, ada penurunan yang signifikan di pihak Pak Ganjar Mahfud begitu ya dan sebagainya. Jadi secara detail kita sajikan data-data itu gitu. Sehingga seharusnya bagi mereka yang memahami data-data ini gitu, harusnya ketika melihat keterangan-keterangan seperti itu tidak mempertanyakan lagi gitu ya. Oke. Plus juga bisa jadi begitu ya, ini cukup selaras dengan beberapa survei yang barangkali mungkin muncul juga begitu ya. Kalau salah Patra juga sempat juga melakukan survei begitu ya, dan hasilnya juga tidak jauh berbeda begitu ya. Rata-rata kan mereka phone survei ya, dan phone survei itu kan informed citizen. Nah kira-kira seperti itu gitu ya. Sementara kita offline survei gitu, tidak hanya informed citizen tapi juga ini offline Pak ya? Offline, ini offline, bertemu face to langsung face, gitu ya? face to face gitu. Jadi kita betul-betul ke pelosok-pelosok dan lain sebagainya gitu ya, mencari data dan sebagainya gitu, dan hasil kita tentu saja lebih reliable dibandingkan survei. Artinya Mas Afri membantah ya bahwa Populi ada keberpihakan dengan salah satu pasangan calon. Anda membantah soal itu ya, Mas Afri ya? Iya, karena kita bukan saya mungkin bisa mengatakan bahwa saya nggak tahu, tapi Populi mungkin satu dari mungkin kalaupun ada gitu sedikit sekali lembaga survei yang tidak terlibat di konsultansi gitu. Jadi kita hanya betul-betul lembaga riset aja. Kita tidak terlibat di konsultan politik dan sebagainya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Afri, Bang Habib, terima kasih Mas Awi, terima kasih. Terima Nanti kasih. kita lihat saja bagaimana para paslon ini mengelola isu, terutama ketika nanti masuk dalam masa kampanye dan meyakinkan para pemilih untuk mencoblos di tanggal 14 Februari. Termasuk 2024 kita lihat mendatang. dinamikanya ini seperti apa. Itu yang menarik nih. Apakah Karena akan ada soal prosesnya drakor ya. lagi nggak? Nah, kita lihat lagi ya. Oke, Mas Awi sekali lagi terima kasih. Mas Afri, makasih. Bang Habib, makasih Bang. Terima kasih Sudah banyak hadir. semuanya. Guys. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan beberapa informasi lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.